Baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu walaupun secara online. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, memberi kesehatan kita dan memberi barokah manfaat kepada setiap kegiatan kita, sehingga bisa mendatangkan kemanfaatan kepada diri kita dan juga kepada masyarakat atau kepada orang lain. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita dalam mata pelajaran Akidah Akhlak di semester 2 di madrasah kita yang tercinta Mansatu Madiun tahun pelajaran 2019-2020. Kali ini akan menyampaikan tema akhlak pergaulan remaja. Baik anak-anak yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini bahasan kita membahas tentang akhlak etika para remaja, khususnya kaitannya dengan pergaulan. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini fokus pembelajaran kita pada memahami pentingnya akhlak terpuji dalam pergaulan remaja, kemudian menyajikan contoh-contoh akhlak terpuji dalam pergaulan remaja, kemudian indikatornya siswa dapat menjelaskan pentingnya akhlak terpuji dalam pergaulan remaja, dan siswa dapat menunjukkan bentuk dan contoh-contoh perilaku akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, selanjutnya peta konsep dari pembahasan kita adalah akhlak pergaulan remaja ini dibagi menjadi dua, yaitu perilaku terpuji dalam pergaulan remaja, kemudian perilaku tercela. Khususnya perilaku terpuji dalam pergaulan remaja akan membahas 3 hal penting, yaitu diantaranya persaudaraan, membahas tentang persaudaraan atau ukhuwah, mengembangkan wawasan keilmuan, dan menghormati dan menghargai, atau dalam istilah Arabnya itu tasamuh. Sedang fokus pada perilaku tercela dalam pergaulan remaja, kita akan membahas tentang hal-hal negatif seperti pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, mengkonsumsi minuman keras, dan juga penyalahgunaan narkoba. Baik anak-anak, perilaku terpuji remaja adalah kita fokuskan kepada beberapa hal seperti yang kita bahas tadi. Anak-anak, masuk kepada materi kita. Sebenarnya usia remaja adalah usia yang sangat strategis dalam memupuk segenap potensi yang dimiliki. Ketika remaja mampu memanfaatkan usianya itu dengan banyak belajar, menggali ilmu pengetahuan, dan mengasah keterampilan, maka hal itu akan sangat bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bahkan bangsa dan negara. Namun sebaliknya, jika remaja tidak mampu memanfaatkan usianya itu dengan baik, maka yang akan terjadi justru bisa sebaliknya. Oleh karena itu anak-anak, kajian tentang akhlak pergaulan remaja ini menjadi sangat penting, tentunya urgen sekali untuk anak-anak semuanya bisa mengetahui dan juga mengikuti yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Anak-anak yang saya cintai, remaja adalah kelompok dari manusia yang baru tumbuh dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yaitu antara usia 13 hingga 19 tahun. Masa remaja adalah masa yang labil bagi anak-anak, sehingga Sehingga jika mereka tidak tepat dalam melangkah, salah dalam bertindak, maka bisa jadi itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Begitu anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak yang saya cintai, bahasan kita masuk kepada perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Dalam usianya yang labil seperti yang sudah saya sampaikan, remaja dalam perkembangannya memerlukan lingkungan yang baik
yang dapat menciptakan kondisi nyaman untuk bertanya dan membentuk karakter bertanggung jawab terhadap dirinya. Sehingga apa? Sehingga dia memerlukan lingkungan yang baik. Dia butuh dukungan dari orang-orang yang berada di sekitarnya untuk membentuk karakter, mengarahkannya kepada hal-hal yang baik dan menghindarkannya dari hal-hal yang buruk. Begitu. Selanjutnya, jika remaja ini tumbuh dalam lingkungan yang mendorong terciptanya perilaku amoral atau perilaku negatif, tentu akan merusak masa depannya dan akan mengalami kegagalan. Naudzubillah, semoga kita dihindarkan dari hal tersebut. Baik anak-anakku, langsung masuk kepada poin kita. Beberapa hal yang akan kita bahas seperti kita sampaikan pada peta konsep perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama adalah persaudaraan atau ukhuwah. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ada gambar-gambar yang menarik yang mengekspresikan tentang persaudaraan atau ukhuwah. Anak-anak, setiap muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pribadi. Jadi tiap orang punya kewajiban, tiap orang punya hak antara satu dengan yang lain. Dan hal tersebut diharapkan jangan sampai terjadi ketimpangan antara kewajiban dan hak, terlalu banyak melakukan kewajiban tapi tidak mendapatkan hak, atau terlalu banyak mendapatkan hak tapi tidak melaksanakan kewajiban. Ini akan memunculkan ketimpangan. Baik, Islam menghendaki kita semuanya atau penganutnya untuk menjalin persaudaraan, tentunya demikian. Nah, macam-macam ukhuwah. Nah, dalam Islam pembelajaran atau materi tentang ukhuwah ada 3 hal. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan karena kesamaan agama, yaitu sesama umat Islam. Selanjutnya adalah ukhuwah watoniyah, yaitu apa? Persaudaraan sebangsa dan setanah air, sekalipun itu berbeda agama, maka ia harus saling meyakini, harus saling menghormati keyakinan, maksud saya harus saling menghormati keyakinan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah ukhuwah insaniyah. Apa itu? Ukhuwah insaniyah adalah persaudaraan yang lebih luas lagi konteksnya, yaitu yang bersifat internasional, bersifat lebih umum lagi, yaitu persaudaraan antar sesama manusia. Apapun dia agamanya, apapun bangsanya, apapun sukunya. Nah, ini ada gambar yang menggambarkan tentang bagaimana perdamaian ya antar umat beragama. Baik. Nah, maka salah satu masalah yang sering menjadi masalah dalam pergaulan remaja tentunya adalah pola pergaulan. Islam memberi petunjuk bahwa antara laki-laki dengan perempuan diperbolehkan bergaul, tapi pada batas tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa, maksiat, ataupun yang mendekatkan kepada nafsu. Nah, anak-anak, dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina atau mendekatkan kepada maksiat, mendekatkan kepada hal negatif, Islam telah membuat batasan-batasan. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Kenapa? Karena jika ada laki-laki perempuan bukan muhrim duduk berdua, maka dikatakan yang ketiga adalah siapa? Yang ketiga adalah setan. Maka tentunya harus kita hindari. Nah, selanjutnya setelah berdua-duaan itu tidak boleh, maka laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Kenapa? Karena hal ini bisa memicu potensi, ya, memicu potensi kepada hal-hal yang mendekatkan kepada maksiat. Gitu. Selanjutnya ini gambaran tentang kholwat. Nah, yang pertama adalah hadis riwayat Muslim
Janganlah seorang laki-laki berkhalwat atau menyendiri dengan seorang wanita kecuali dia disertai mahramnya. Kenapa? Karena ketiga di antara keduanya adalah setan. Nah, ada visualisasi satunya yang ini digambarkan apa? Khalwat zaman now itu ternyata bisa dipicu melalui gadget, melalui media sosial, ya, di mana dia bisa menyendiri, saling berdua menyendiri, tapi berkomunikasi bersama, tidak ada jarak antara keduanya kecuali apa? Kecuali iman yang ada dalam dirinya, tentunya demikian. Baik anak-anak, selanjutnya adalah yang kedua setelah ukhuwah, yaitu apa hal-hal terpuji. Yang kedua adalah mengembangkan wawasan keilmuan. Nah, di antara pengembangan wawasan keilmuan bagi remaja adalah giat disiplin dalam belajar baik secara individu maupun dalam kelompok belajar. Hal tersebut bisa mengembangkan potensi keilmuannya dan wawasan keilmuannya. Nah, selanjutnya anak-anak, nah ini ada visualisasi di mana di sana mereka melakukan aktivitas tanpa melihat situasi dan kondisi. Mereka belajar mengembangkan keilmuan, mengembangkan potensinya. Maka anak-anakku semuanya, siswa Man 1 Madiun ini saya harap untuk meniru hal-hal positif yang demikian. Di mana saja, ya, khairu jalisin fi zamani kitabun. Teman yang paling baik untuk duduk di mana saja adalah buku. Ayo, mari kita realisasikan. Baik anak-anak, selanjutnya adalah perilaku terpuji selanjutnya adalah menghormati dan menghargai atau apa? Tasamuh. Atau artinya tasamuh itu bisa dimaknai sebagai toleransi. Nah, toleransi atau tasamuh adalah rasa tenggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik sesama muslim ataupun dengan agama yang lain. Nah, salah satu nilai yang terkandung dalam tasamuh adalah menghormati dan menghargai perbedaan dengan segala kelebihan dan kelemahan masing-masing individu untuk mencari titik temu dalam persamaan dalam batas-batas tertentu. Maka energi atau potensi yang muncul dari tasamuh itu adalah mencari persamaan, bukan mencari perbedaan. Ya, sebagaimana Allah berfirman, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu, untuk saling berta'aruf. Nah, ini ada visualisasi gambar tentang indahnya perbedaan tapi bisa saling melengkapi, saling bantu membantu. Nah, anak-anak, selanjutnya membahas tentang nilai positif perilaku terpuji. Nah, dalam pergaulan remaja, nilai positif dari sebuah perilaku terpuji dalam pergaulan yang pertama adalah apa? Menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Apa itu arif dan bijaksana? Nah, arif dan bijaksana itu pada hakikatnya bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan. Kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta apa? Mampu mempertimbangkan akibat dari tindakannya. Maka inilah yang pertama dari nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan remaja dari aspek menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Yang nomor dua yaitu menumbuhkan sikap disiplin diri. Nah, disiplin pada hakikatnya apa? Bermakna ketaatan kepada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Ini
Terus selanjutnya ini apa? Ilustrasi terkait dengan apa? Disiplin tadi. Yang pertama di sana ada tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas. Tentu kita paham maksudnya. Ya, jangan sampai kita melanggar rambu-rambu tersebut. Kemudian ada orang yang berlari, terus kemudian ada jam di sekitar bawahnya menggambarkan agar kita disiplin terhadap waktu. Dan kemudian apa? Ini kaitannya dengan disiplin individu. Selanjutnya anak-anak, nilai dari perbuatan terpuji akan apa? Menumbuhkan sikap mandiri. Nah ini, karena Pak mandiri pada hakikatnya bermakna apa? Mampu bertindak sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun, dan bebas dari pengaruh apapun. Nah ini diceritakan apa, ada meme tentang dari Ibnu Taimiyah. Jangan terlalu bergantung pada orang lain, karena apa? Bayanganmu sendiri saja dapat meninggalkanmu saat kamu ada di dalam kegelapan. Nah ini motivasi, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang mampu mandiri. Nah terus selanjutnya, apa nilai positif dari perilaku terpuji tadi? Yang selanjutnya adalah menumbuhkan sikap tanggung jawab. Bertanggung jawab pada hakikatnya bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin, serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Jadi harapan kita dari di sini ada ilustrasi, ada gambaran tentang motivasi ojo tinggal nyolong pelayu. Nah ini motivasi Jawa, yang artinya apa? Jangan pergi meninggalkan tanggung jawab. Nah ini ada ilustrasi yang lain. Ada seorang pejabat yang diberi ucapan selamat dari rakyatnya, yang padahal sebenarnya menyenangkan, tapi hakikatnya amanah dan tanggung jawabnya sangatlah berat. Nah ini selanjutnya, anak-anak, membiasakan perilaku. Nah ini strategi atau langkah-langkah internalisasi ya perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama apa? Menutup aurat. Nah Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati. Nah, aurat merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan muhrimnya atau mahramnya, terutama kepada lawan jenis. Nah, di samping aurat ini, pakaian yang dikenakan tidak boleh ketat, ya, sehingga kenapa akan berpotensi menampakkan lekuk tubuhnya, dan juga apa? Tidak boleh baju itu transparan, sehingga apa? Tembus pandang, bisa jadi akan membuka peluang. Sebagaimana ya Bang Napi katakan, kejahatan bisa berawal dari bukan hanya muncul dari niat pelakunya, tapi karena adanya peluang atau kesempatan. Nah ini ya gambaran untuk aurat. Nah, siapa yang menutup aurat? Nah, ini yang menutup aurat. Jangan sampai kita dipasang ini dulu untuk menutup aurat, atau jangan sampai kita di sini dulu baru memakai hijab. Nah, ini kan menutup ini. Ya, pakaiannya menutup. Nah, ini ada gambaran tentang hijab ataupun aurat ya bagi laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya anak-anak, bagaimana internalisasinya? Yaitu untuk mengajak untuk berbuat kebaikan. Nah, orang yang beri petunjuk kepada teman ke jalan yang benar akan mendapatkan pahala seperti teman yang melakukan kebaikan itu, ya. Dan ajakan untuk berbuat kebajikan merupakan suatu bentuk kasih sayang terhadap temannya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa saja, yang artinya siapa saja yang menunjukkan kepada kebaikan, maka pahalanya adalah
sama seperti orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Nah, ini ilustrasi dari orang yang membantu orang lain. Nah, ya toh. Nah, baik, selanjutnya bagaimana caranya? Selanjutnya ini membiasakan perilaku terpuji ini adalah dengan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, masa remaja ini sebaiknya dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat. Ya, remaja harus membagi waktunya seefisien mungkin. Nah, ini salah satu diantaranya yaitu membagi kepada 3 hal, ya, 3 bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiga atau ibadah, beribadah kepada Allah, sepertiga untuk pribadinya, dan sepertiga lagi untuk orang lain. Kepada Allah itu beribadah, kepada dirinya sendiri yaitu untuk kaitannya dengan masa depannya, cita-citanya, dan sepertiga untuk orang lain yaitu untuk agar dia mempunyai nilai kemanfaatan kepada orang lain. Gitu. Ini ilustrasinya. Memanfaatkan waktu, ya, seefisien mungkin. Terus kemudian selanjutnya apa? Membiasakan perilaku terpuji dalam strateginya, yaitu menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Nah, remaja sebagai orang yang lebih muda sebaiknya menghormati yang lebih tua dan mengambil pelajaran dari mereka. Nah, ini sudah jelas saya kira. Selanjutnya ini ilustrasinya, menghargai yang anak, menghormati yang tua juga menyayangi, mengasihi yang muda. Nah, selanjutnya adalah bersikap santun dan tidak sombong. Kenapa? Dalam bergaul, penekanan perilaku yang baik sangat ditekankan. Kenapa? Agar teman bisa merasa nyaman dan aman berteman dengan kita. Ya, jangan sampai ada orang yang tidak nyaman berdekatan dengan kita atau merasa curiga apabila kita dekati. Jangan sampai, ya. Sikap remaja yang ingin maka sikap remaja yang ingin terlihat lebih dari temannya sungguh tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu bisa dianggap sombong, ya. Padahal sombong itu adalah satu sikap yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira cukup demikian anak-anak kaitannya pembahasannya dengan perilaku terpuji. Nanti kita akan lanjutkan dengan perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Baik, sampai ketemu lagi. Jangan lupa lanjutkan nanti melihat video yang kedua, ya, karena pembelajarannya belum selesai. Akhirnya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.